Menyikapi adanya polemik yang terjadi di sekolahnya, Kepala SMP Negeri 1 Cisayong, Hajah Dida Nurhayati, mengaku prihatin karena polemik tersebut juga melibatkan para siswa. Atas kejadian itu, Dida menilai bahwa dunia pendidikan marwahnya sudah hilang. Lebih-lebih ketika mendengar bahwa siswa yang selama ini dididik seolah membuat perilaku yang tidak akan baik bagi sekolah. Hal ini, kata Dida, akan menjadi perhatiannya secara khusus. Kedepan, sekolahnya akan meningkatkan pendidikan akhlakul karimah, sehingga output pendidikan tidak hanya unggul dan berprestasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi saja, juga menghasilkan anak didik yang berakhlak mulia. Sebetulnya saya sangat prihatin dan berduka ya Pak atas kejadian yang mencoreng institusi menurut saya, lembaga pendidikan pada umumnya dan khususnya keluarga besar SMP Negeri 1 Cisayong. Sebagai seorang pendidik, saya berharap hendaknya paham sekali akan regulasi yang harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Yang paling penting adalah menurut saya, apa yang dilakukan saya adalah pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini juga bukan hanya keprihatinan ini dialami oleh kami, tapi keprihatinan ini juga dialami oleh seluruh dunia pendidikan di Indonesia ini. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik antara staf tenaga pendidik dan tenaga tata usaha, sementara isu-isu yang di luar sana itu sangat menakutkan ya, kalau boleh saya katakan, tapi kami alhamdulillah rekan-rekan sejawat itu dengan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak. Alhamdulillah, juga berkat dukungan semua pihak, sehingga kondusivitas di sekolah dapat dilaksanakan kegiatan pembelajaran dengan normal seperti biasanya. Pada kesempatan ini tidak ada salahnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, kepada Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, kemudian juga kepada penanggung jawab wilayah, kepala desa, dan jajarannya yang dengan sigap pada saat-saat memang yang tidak baik, mereka semua bersinergi, peduli terhadap pendidikan, dan alhamdulillah kami di dalam sini di lingkungan sekolah bisa menjalankan tugas dengan baik. Hal itu bisa disampaikan oleh siapapun ya terhadap saya, apa itu saya orang baik atau saya arogan. Yang terpenting itu sah-sah saja disampaikan kepada saya, dan penilaian pun tidak tidak boleh gitu, silahkan aja. Hanya saya sebenarnya untuk berkaitan dengan tugas saya selama dan dimanapun saya bertugas gitu ya, dalam hal pengambilan keputusan itu di lembaga selalu melibatkan tim gitu ya. Di dalamnya ada Kepala Wakasek gitu ya, kemudian ada tim-tim warga sekolah sesuai dengan tupoksinya yang saya ajak untuk berdiskusi terlebih dahulu. Yang selanjutnya hasil diskusi itu dibawa juga di rapat dinas gitu ya,
Dan di rapat dinas itu silahkan siapapun juga boleh menyampaikan pendapatnya gitu ya, dibatasi waktu biasanya, karena biasanya kalau rapat dinas bisa di jam 0, siap-siap anak mau masuk ke kelas, atau juga rapat dinas biasanya dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Dan saya biasanya membatasi waktu itu supaya Bapak Ibu guru juga tidak terlalu sore pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, pengambilan keputusan ini saya putuskan itu hasil dari rapat dengan rapat dinas dari Bapak Ibu guru. Ya, menurut saya itulah yang biasa yang dilakukan oleh saya dalam hal kepemimpinan yang saya jalankan di sekolah ini. Kalau saya katakan, saya hanya bisa tersenyum saja bagaimana saya bisa menentukan ketidaktransparansi keuangan. Justru saya di sini dalam waktu hitungan masih 6 bulan atau 7 bulan ini, saya banyak mengevaluasi berbagai kebijakan-kebijakan keuangan yang mungkin untuk kedepannya lebih baik gitu ya. Jadi kalau ada anggapan seperti itu, ya justru saya lah yang di sini yang membenahi hal-hal itu supaya sesuai dengan aturan dan regulasi, tidak salah kaprah gitu ya. Kita pakai regulasi aja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa yang saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa tunjangan profesi ini adalah tunjangan yang diberikan ya kepada guru yang memiliki sertifikat gitu ya. Kemudian yang memiliki sertifikat, kemudian juga sebagai penghargaan dari pemerintah atas profesinya gitu ya. Kemudian di Permen Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pembagian tunjangan sertifikat sudah jelas, bahkan didukung dengan Permen Nomor 54 Tahun 2002 tanggal 28 September itu pengesahan undang-undang tersebut, bahwa sertifikasi itu ialah bukti formal ya, bukti formal seorang guru dalam melaksanakan tugasnya gitu ya, sebagai ASN-nya yang hadir setiap hari ke sekolah gitu ya, tetapi sebagai profesionalnya hadir di kelas gitu ya. Kemudian dia bukan hanya hadir di kelas asal masuk aja ke kelas gitu ya, asal di kelas dan sebagainya, tetapi harus mampu membawa perencanaan untuk kegiatan hari itu, melaksanakan kegiatan proses pembelajarannya, dan juga ada hasilnya, evaluasi anak-anaknya seperti apa hasilnya gitu ya. Kemudian selain itu juga yang saya lakukan adalah dengan mengecek kehadiran itu bukan hanya kehadiran masuk ke sekolah aja, tapi bukti fisiknya jelas, yaitu di mana di sini ada bukti fisiknya ya, supaya jelas ini tidak menjadi kegalauan gitu ya. Ini daftar kunjungan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu guru ini ada daftar hadir masuk kunjungan ke kelasnya. Nah, ini seperti yang mungkin yang saat ini semakin umur banyak dibicarakan ya, yang oleh salah satu guru ya. Jadi bukan hanya ini ya, supaya jelas aja, bukan hanya kehadiran saja misalkan di setiap bulannya, bukan hanya kehadiran saja, tapi daftar kunjungan ke kelas. Bapak Ibu mungkin di sekolah-sekolah lain sudah menerapkan ini, bahwa sertifikasi ini menentukan juga atas kewajiban seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalismenya, hadir bukan hanya hadir di kelas, tetapi hadir bukan hanya hadir di sekolah, tapi memastikan bahwa kehadirannya berada di kelas. Dan saya mengecek kehadiran ini dengan kunjungan kelas gitu ya. Dan di sini untuk bulan
Juli, karena bulan Juli ini semua aktivitas itu semua dianggap masuk karena itu pada kegiatan PPDB ya, dan kegiatan-kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, yang menjadi permasalahan kenapa sertifikasinya yang di sana itu tidak ini, yang saya lihat bahwa sertifikasi ini kan per triwulan ya. Jadi di bulan Agustus di sini ya, di bulan Agustus kehadirannya tidak ada ke kelas gitu ya. Kemudian di bulan September juga tidak ada. Kemudian juga selain itu juga gitu ya, penilaian untuk sertifikasi juga bukan hanya penilaian hanya kepada kehadiran masuk di kelas saja. Selain melaksanakan pelayanan terbaik kepada anak, juga perilaku dan sikapnya juga sesuai dengan Permen nomor 54 tahun 2002 itu, bahwa sertifikasi itu sebagai bukti formal, sebagai pengakuan kepada guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam hal pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadiannya gitu ya, sosialnya dan profesionalismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, supaya jelas gitu ya, saya juga mencoba menyampaikan bahwa penilaian kinerja itu sebagai seorang guru itu sudah kewajiban guru PNS 37,5 jam itu per minggu, itu wajib. Kemudian guru harus mampu membuat perencanaan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu serta memberikan hasil dalam pembelajaran. Dan saya selaku kepala sekolah turun langsung mengawasi hal tersebut. Wajar dong kalau misalkan saya sebagai pimpinan memastikan apakah guru ini sudah melaksanakan tugas dengan baik atau apa. Kita di sini bukan berargumen tentang saya sudah pengalaman sekian tahun dan sebagainya, tapi paradigma baru juga harus kita patuhi sebagai barometer kita melangkah dan melakukan hal-hal untuk perubahan ke arah peningkatan mutu pendidikan di lembaga ini ya. Luar biasa ya, ini mungkin kelejatan yang harus saya hadapi gitu ya. Mungkin ini banyak sekali hikmahnya yang saya dapatkan di sini gitu ya. Terutama mungkin dari permasalahan ini saya mengucapkan terima kasih gitu ya. Ternyata membawa saya juga kepada tingkatan-tingkatan kesabaran, tingkatan untuk memahami seseorang dan sebagainya. Juga tantangan saya dengan peristiwa seperti ini menjadi lebih besar lagi gitu ya. Karena mungkin saya harus benar-benar membuktikan kepada semua atas kepercayaan yang saya harus emban ini gitu ya, untuk memastikan bahwa keadaan di sekolah setelah saya pimpin ini lebih baik, lebih meningkat, lebih berprestasi. Mohon dukungan semua pihak untuk menjaga tersebut. Karena sejatinya saya hanya petugas yang diberikan tugas oleh Bapak Bupati untuk melaksanakan manajerial di sini sebagai pemimpin pembelajar, sebagai supervisor pengawasan, dan juga sebagai manajer kewirausahaan. Lebih-lebih sekolah ini sudah membawa ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tidak bisa ditolak karena sekolah ini adalah sekolah penggerak, di mana seorang pemimpin harus mampu minimalnya warganya tergerak dulu untuk bisa bergerak bersama-sama, menggerakkan semua, sehingga tujuan pendidikan sebagai katalisator ini menumbuhkan pelajar Pancasila dan juga menjadikan sekolah ini berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi, serta menumbuhkan budaya lingkungan yang sehat. Ini menurut saya bukan lagi berbasa-basi, tapi harus action cepat dan berkolaborasi dengan semua pihak, sehingga
cita-cita, tujuan, dan mimpi untuk mewujudkan peningkatan mutu itu dapat diraih dengan mudah. Saya berpesan, kalian tetaplah belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan terpengaruh dengan opini-opini yang terjadi di luar sana. Fokuslah belajar dengan giat. Jaga kesehatan kalian, cuaca lagi tidak baik, dan kembangkan bakat dan minat serta potensi terbaikmu sehingga akan membanggakan dirimu dan lembaga yang kalian singgahi. Kemudian kepada para alumni juga, segala hal yang terjadi tentu jika berusaha untuk kita bertabayun bersama, pasti ada hikmahnya di balik semua ini. Untuk hal tersebut, Ibu sangat memahami apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Tapi marilah bersama-sama berpikir positif, bersama-sama menjaga nama lembaga ini, bersama-sama menjaga marwah pendidikan ini, dan bersama-sama kita mengawali lembaga ini untuk tetap berprestasi di tingkat yang lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan segala hal yang terjadi ini ambil hikmah yang terbaik. Saya mendoakan mudah-mudahan ini juga salah satu jalan terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga saya ingin berpesan dan beramanat kepada teman-teman rekan sekerja di SMP Negeri 1 Cisayong, baik tenaga pendidik, kemudian non kependidikan, TU dan sebagainya. Ayo mari kita tetap semangat gitu ya. Kita jalankan tugas dan fungsi kita sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan ada keraguan-raguan, jangan ada kecemasan lagi gitu ya. Karena kecemasan dan keraguan itulah yang akan menghambat apa yang akan kita lakukan ke depan. Saat ini kita akan menyongsong sesuatu hal dengan menjalankan perubahan paradigma baru kita, yaitu dengan menjalankan kurikulum merdeka. Tentunya ini butuh kerjasama luar biasa dari Bapak dan Ibu gitu ya. Kita akan nanti menjalankan program-program yang luar biasa. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya yakin kepala sekolah manapun dan lembaga yang dipimpin pun berhasil bukan oleh satu orang, tapi keberhasilan itu didukung oleh semua pihak yang berada di lingkungan tersebut. Satu yang kokoh di atas, tentunya penopang-penopang di bawahnya itu kuat. Saya selaku pemimpin di sini sangat menjadi motivasi bagi saya bahwa saya selalu mengatakan kepada anak-anak, kalian setiap hari itu adalah sebagai seorang pemimpin. Dan tentunya pemimpin itu kelak suatu hari nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, walaupun dalam hitungan jangka waktu yang terbatas, mudah-mudahan ada kebermanfaatan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 1 Cisayong ini. The best, Cisayong bangkit, Cisayong berprestasi. Semoga, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.